Jika selama ini engkau mengira solat hanyalah rangkaian gerakan dan bacaan, jika selama ini engkau merasa solatmu kering, hambar, tanpa rasa hadir, tanpa getaran jiwa, tanpa pertemuan batin dengan Tuhanmu, maka berhentilah sejenak. Tarik nafas perlahan, karena apa yang akan engkau dengar ini bukan ilmu fikih biasa, bukan pula ceramah umum, melainkan rahasia makrifat yang hanya dibisikkan dari hati ke hati para wali Allah. Rahasia tentang bagaimana melihat Allah dalam solat, bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata ruh, bukan dengan pikiran, tetapi dengan ser terdalam. Karena sesungguhnya solat itu bukan sekadar kewajiban, melainkan undangan perjumpaan antara hamba dan Robnya. Dan jika engkau bersedia membuka hatimu, menanggalkan ego, menurunkan kesombongan batin, maka mungkin, hanya mungkin, mulai hari ini solatmu tidak akan pernah sama lagi. Solat menurut para wali Allah bukanlah sekadar berdiri, rukuk, sujud dan duduk, melainkan perjalanan ruh dari alam jasad menuju hadirat ilahi. Karena setiap takbir adalah pintu, setiap bacaan adalah tangga, dan setiap sujud adalah titik fana. Maka siapa yang masih merasa dirinya solat, berarti ia belum masuk solat. Dan siapa yang masih melihat amalnya, berarti ia belum melihat Tuhannya. Para wali berkata, solatmu adalah cermin keadaan hatimu. Jika hatimu sibuk dunia, maka solatmu dunia. Jika hatimu penuh nafsu, maka solatmu nafsu. Tetapi jika hatimu hadir kepada Allah, maka solatmu menjadi miraj ruhani. Maka langkah pertama untuk melihat Allah dalam solat adalah memahami bahwa engkau tidak sedang menghadap kiblat semata, tetapi sedang menghadap Zat yang maha melihatmu. Bahwa engkau tidak sekadar membaca Al-Fatihah, tetapi sedang berdialog langsung dengan Rob semesta alam. Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, Aku membagi solat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Artinya setiap ayat yang engkau baca, sejatinya sedang dijawab oleh Allah. Namun karena hijab hati masih tebal, engkau tidak mendengar jawabannya. Wali-wali Allah mengajarkan, sebelum engkau berdiri solat, duduklah sejenak dengan kesadaran penuh. Tarik nafas perlahan, lepaskan semua urusan dunia dari pikiranmu. Kosongkan beban, lalu niatkan dalam hati, Ya Allah, aku datang kepadamu bukan karena surga, bukan karena takut neraka, tapi karena engkau layak disembah. Kemudian saat engkau mengangkat tangan bertakbir, bayangkan seluruh alam engkau lempar ke belakang. Keluarga, harta, jabatan, luka batin, semua engkau tinggalkan. Karena sejak Allahu Akbar terucap, engkau sudah berada di ruang suci perjumpaan. Para arif billah berkata, takbiratul ihram itu artinya engkau mengharamkan selain Allah masuk ke dalam hatimu. Maka jika setelah takbir pikiranmu masih kemana-mana, itu tanda takbirmu belum sempurna. Lalu ketika engkau membaca Al-Fatihah, jangan membaca dengan lidah saja, tetapi dengarkan dengan ruh. Rasakan setiap ayatnya turun ke dalam dada. Hayati bahwa ia akan nabudu wa ia akan nastain adalah sumpah penghambaan total, bahwa engkau tidak punya daya, tidak punya kuasa, tidak punya apa-apa, kecuali pertolongannya. Disinilah awal rahasia para wali. Mereka masuk solat dalam keadaan fakir mutlak, merasa nol, merasa tiada, merasa hancur di hadapan kebesaran Allah. Karena selama masih merasa ada, masih merasa mampu, masih merasa alim, maka tabir marifat belum akan terbuka. Kemudian ketika ruku, jangan sekadar membungkuk, tetapi tundukkan seluruh kesombongan batin, akui kebesarannya dengan segenap kesadaran. Dan ketika sujud, para wali tidak hanya menempelkan dahi ke sajadah, tetapi menjatuhkan seluruh identitas diri ke tanah. Karena sujud adalah latihan mati sebelum mati. Mereka berkata, saat sujud ucapkan dalam hati, Ya Allah, inilah aku yang hina, inilah aku yang lemah, inilah aku yang penuh dosa. Dan di titik itulah cahaya sering turun. Melihat Allah dalam solat bukan berarti melihat wujud, karena Allah tidak bisa dijangkau mata, tetapi merasakan kehadirannya yang memenuhi ruang batin, merasakan getaran sakinah yang lembut, merasakan seolah-olah engkau sedang dipeluk oleh rahmatnya. Para wali menyebutnya sebagai musyahadah, yaitu kesaksian batin. Ketika hijab antara hamba dan Tuhan menipis, ketika dunia terasa menjauh, ketika air mata jatuh tanpa sebab, ketika dada terasa lapang tanpa alasan. Namun semua ini tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari latihan istiqomah, dari taubat yang sungguh-sungguh, dari menjaga pandangan, dari membersihkan hati, dari memperbanyak zikir, dari memperhalus adab kepada Allah dan sesama makhluk. Karena solat para wali adalah buah dari kehidupan yang suci, bukan ritual yang berdiri sendiri. Jika engkau ingin solatmu hidup, maka hidupmu harus disolatkan. Jika engkau ingin melihat Allah dalam solat, maka engkau harus membawa Allah ke dalam seluruh aktivitasmu. Mereka tidak memisahkan ibadah dan kehidupan. Setiap napas adalah zikir,
Setiap langkah adalah niat, setiap peristiwa adalah pelajaran. Dan ketika waktu sholat tiba, mereka hanya berpindah dari zikir sunyi menuju zikir formal. Inilah rahasia awal, bahwa sholat bukan permulaan, ingat kepada Allah, tetapi kelanjutan dari ingat yang sudah berlangsung sepanjang hari. Rahasia terbesar dalam sholat para wali Allah bukan terletak pada panjangnya bacaan, bukan pada indahnya suara, bukan pula pada lamanya berdiri, melainkan pada hadirnya hati secara total di hadapan Allah. Karena sholat tanpa kehadiran hati hanyalah jasad tanpa ruh. Dan ruh sholat adalah kesadaran bahwa engkau sedang berdiri di hadapan Raja segala raja. Para wali berkata, hati itu seperti cermin. Jika cermin kotor maka cahaya tidak akan terpantul. Maka sebelum berharap melihat Allah dalam sholat, bersihkan dahulu cermin hatimu dari dengki, dari sombong, dari iri, dari cinta dunia yang berlebihan. Karena hijab terbesar antara hamba dan Robnya adalah hatinya sendiri. Kehadiran hati bukan datang secara tiba-tiba. Ia dilatih perlahan melalui murakabah, yaitu merasa diawasi Allah setiap saat, melalui muhasabah, yaitu mengoreksi diri setiap hari, melalui mujahadah, yaitu melawan hawa nafsu dengan kesabaran panjang. Ketika engkau berjalan, sadari Allah melihatmu. Ketika engkau berbicara, sadari Allah mendengarmu. Ketika engkau sendiri, sadari Allah bersamamu. Jika latihan ini hidup di luar sholat, maka di dalam sholat kehadiran akan datang dengan sendirinya. Para wali tidak menunggu sholat untuk sadar kepada Allah. Mereka membawa kesadaran itu sejak bangun tidur hingga tidur kembali. Itulah sebabnya ketika mereka berdiri sholat, dunia terasa runtuh. Karena hati mereka sudah lama berpaling dari dunia. Mata ruhani adalah mata kesadaran batin, bukan mata fisik. Ia terbuka ketika ego mulai melemah, ketika nafsu mulai jinak, ketika hati mulai jujur kepada Allah. Mata ini tidak melihat bentuk, tetapi merasakan kehadiran. Ia tidak menatap rupa, tetapi menyaksikan makna. Ketika mata ruhani mulai aktif, engkau akan merasakan sholat bukan lagi kewajiban, melainkan kebutuhan, bukan beban, melainkan kerinduan. Ada getaran halus di dada, ada ketenangan yang turun perlahan, ada rasa kecil yang lembut, seolah-olah engkau sedang dipeluk oleh kasih sayang langit. Para wali mengajarkan satu rahasia sederhana, namun dalam. Sebelum sholat ucapkan dalam hati, ya Allah, aku berdiri di hadapanmu sekarang. Lalu rasakan maknanya. Jangan terburu-buru takbir sebelum hatimu benar-benar tiba. Karena banyak orang badannya sudah sholat, tapi hatinya masih di pasar. Banyak yang ruku, tapi pikirannya masih menghitung dunia. Banyak yang sujud, tapi jiwanya masih mengejar pujian manusia. Padahal Allah hanya menerima sholat sesuai kadar hadirnya hati. Semakin hadir engkau, semakin dekat engkau. Semakin dekat engkau, semakin terbuka rahasia. Dalam sholat para wali, setiap gerakan adalah zikir. Setiap diam adalah makna. Setiap tarikan nafas adalah tasbih. Mereka tidak membaca Al-Fatihah. Mereka tenggelam di dalamnya. Mereka tidak mengucap Allahu Akbar. Mereka lenyap di kebesarannya. Mereka tidak sekadar sujud. Mereka fana, dan dari fana itulah lahir baka, yaitu hidup bersama Allah. Namun jalan ini tidak bisa ditempuh dengan tergesa-gesa. Ia butuh kesabaran, ia butuh kejujuran, ia butuh kesungguhan. Kadang engkau akan sholat tanpa rasa, kadang hatimu gelap, kadang pikiran liar. Jangan berhenti. Para wali pun melewati fase itu. Teruslah datang, teruslah mengetuk, teruslah merendah. Karena Allah mencintai hamba yang istiqomah, meski terseok-seok. Rahasia berikutnya adalah adab batin. Masuklah sholat seperti orang miskin yang menghadap raja. Penuh hormat, penuh harap, penuh takut, penuh cinta. Jangan masuk sholat dengan sikap menuntut. Masuklah sebagai hamba, bukan sebagai pelanggan. Letakkan dirimu di titik paling rendah, maka Allah akan mengangkatmu ke makom paling tinggi. Ketika engkau membaca Ar-Rahmanir Rahim, rasakan kasihnya. Ketika engkau membaca Maliki Yaumiddin, rasakan keagungannya. Ketika engkau berkata, Ihdinas Syiratal Mustaqim, rasakan ketergantunganmu. Dan ketika engkau salam, jangan langsung bangkit. Diamlah sejenak, rasakan sisa cahaya yang masih bergetar di dada. Itulah latihan mata ruhani, pelan-pelan, halus, dan dalam. Jika engkau tekun, suatu hari engkau akan merasakan sholat sebagai tempat pulang. Bukan lagi rutinitas, bukan lagi kewajiban, tetapi perjumpaan. Dan saat itu, engkau akan mengerti mengapa para wali menangis dalam sholat. Bukan karena sedih, tetapi karena terlalu dekat. Makom musyahadah adalah puncak pengalaman ruhani dalam sholat, yaitu ketika hijab antara hamba dan Tuhannya mulai menipis. Ketika kesadaran dunia perlahan larut. Ketika ego melemah,
ketika rasa memiliki sirna, dan yang tersisa hanyalah kehadiran Allah yang memenuhi ruang batin. Para wali Allah tidak menyebutnya melihat Allah dengan mata kepala, tetapi menyaksikan Allah dengan mata hati, yaitu keadaan di mana seluruh keberadaan diri terasa kecil, lemah, fana, sementara keagungan ilahi terasa sangat dekat, sangat nyata, sangat hidup, dan makom ini tidak datang karena bacaan yang panjang, bukan pula karena gerakan yang sempurna, melainkan karena hati yang benar-benar bersih dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Dalam makom ini, solat tidak lagi terasa sebagai ibadah formal, tetapi sebagai dialog sunyi antara ruh dan Robnya. Setiap ayat Al-Fatihah terasa berbicara langsung ke dalam dada. Setiap tasbih menggema di kedalaman jiwa. Setiap sujud menjadi pelukan rahmat. Dan setiap duduk di antara dua sujud menjadi ruang pengakuan kelemahan diri. Para wali berkata ketika seseorang sudah masuk makom ini, maka ia tidak lagi merasa dirinya solat. Yang ada hanyalah Allah yang menghadirkan dirinya di hadapan Allah. Karena hamba telah lebur dalam kehendak Tuhannya. Namun jalan menuju musyahadah adalah jalan panjang yang penuh ujian. Dimulai dari taubat yang sungguh-sungguh. Dari membersihkan hati dari dendam, dari iri, dari sombong, dari cinta dunia yang berlebihan. Dari melatih diam, dari memperbanyak zikir, dari menjaga pandangan, dari menghaluskan adab kepada sesama. Sebab, solat para wali tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh dari kehidupan yang penuh kesadaran ilahi. Jika hidup masih dipenuhi keluh kesah, masih sibuk membandingkan diri dengan orang lain, masih haus pujian manusia, maka solat akan sulit menembus langit. Para wali mengajarkan bahwa sebelum engkau mencari makom tinggi, pastikan engkau sudah jujur pada dirimu sendiri, sudah mau mengakui kelemahan, sudah mau menangis atas dosa, sudah mau memaafkan yang menyakiti. Karena hati yang berat oleh luka dan dendam tidak akan mampu terbang menuju hadirat Allah. Maka mereka melatih diri untuk memaafkan sebelum diminta, merendah sebelum direndahkan, memberi sebelum diminta, dan bersyukur bahkan dalam kesempitan. Dalam solat mereka tidak membawa beban dunia. Mereka datang sebagai fakir mutlak, merasa tidak punya apa-apa, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, hanya Allah tempat bersandar. Dan dari kefakiran itulah, Allah limpahkan kekayaan batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Saat makom musyahadah mulai terbuka, engkau akan merasakan perubahan halus. Engkau tidak lagi tergesa-gesa menyelesaikan solat. Engkau justru ingin berlama-lama di dalamnya. Engkau tidak lagi merasa berat bangun malam, karena ada panggilan lembut yang menarik hatimu. Engkau mulai menangis tanpa sebab. Engkau mulai merasakan damai tanpa alasan. Engkau mulai melihat dunia sebagai bayangan sementara, dan akhirat sebagai tujuan sejati. Para wali berkata, jika engkau ingin sampai pada makom ini, maka jadikan solat sebagai pusat hidupmu, bukan sekadar kewajiban harian. Persiapkan solat sejak jauh sebelum azan. Jaga wudu, jaga lisan, jaga hati, kurangi bicara sia-sia, perbanyak istighfar. Karena solat itu seperti tamu agung. Jika engkau menyambutnya dengan hati kotor, maka ia datang tanpa membawa hadiah. Tetapi jika engkau menyambutnya dengan hati bersih, maka ia datang membawa cahaya. Musyahadah bukan berarti engkau menjadi wali seketika. Bukan pula berarti engkau bebas dari ujian. Justru setelah itu ujian semakin halus. Karena Allah ingin melihat kejujuran hatimu. Apakah engkau mencari Dia atau mencari pengalaman? Apakah engkau mencintai Allah atau mencintai rasa dalam solat? Sebab banyak orang terjebak pada kenikmatan spiritual, lalu lupa pada kerendahan diri. Padahal makom sejati adalah semakin dekat kepada Allah, semakin rendah hatimu kepada makhluk. Maka para wali selalu berdoa, Ya Allah, jangan engkau perlihatkan aku kepada diriku sendiri, tapi tenggelamkan aku dalam kehadiran-Mu. Jalan praktis melihat Allah dalam solat bukanlah jalan instan, bukan pula jalan yang bisa ditempuh hanya dengan membaca buku atau mendengar ceramah, melainkan jalan penyucian diri yang berlangsung seumur hidup, dimulai dari niat yang lurus, dari taubat yang jujur, dari kesediaan untuk berubah. Karena selama hati masih dipenuhi cinta dunia, ambisi pribadi, dan kelekatan pada pujian manusia, maka mata ruhani akan tetap tertutup. Maka para wali Allah memulai segalanya dengan membersihkan batin, memperbanyak istighfar, menata ulang tujuan hidup, dan mengembalikan pusat kesadaran hanya kepada Allah. Mereka menjaga wudu sepanjang hari, menjaga lisan dari gibah, menjaga pandangan dari yang haram, menjaga hati dari prasangka, karena solat bukan hanya 5 waktu, tetapi keadaan sadar yang terus dipelihara. Lalu ketika waktu solat tiba, mereka tidak datang tergesa-gesa, tetapi dengan persiapan batin, duduk sejenak, menarik napas, menghadirkan kesadaran bahwa sebentar lagi, mereka akan berdiri di hadapan Tuhan semesta alam,
Lalu mereka niatkan dalam hati, "Ya Allah, aku datang kepadamu sebagai hamba yang lemah. Terimalah aku apa adanya." Saat takbir mereka benar-benar melepaskan dunia. Saat membaca Al-Fatihah, mereka dengarkan ayat itu seolah baru turun. Saat rukuk mereka rendahkan kesombongan. Saat sujud mereka jatuhkan seluruh keakuan. Dan saat duduk mereka akui kefakiran diri. Tidak ada teknik rumit. Tidak ada ritual aneh. Yang ada hanya kejujuran, kerendahan, dan ketekunan. Para wali menekankan pentingnya sholat malam. Karena disitulah sunyi bertemu cahaya. Disitulah air mata lebih mudah jatuh. Disitulah doa lebih jujur terucap. Walau hanya 2 rakaat, bangunlah. Karena sholat malam adalah pintu besar menuju kehadiran ilahi. Lalu perbanyak zikir di luar sholat. Sebut nama Allah dalam hati saat berjalan, saat bekerja, saat sendiri. Karena zikir adalah bahan bakar sholat. Tanpa zikir sholat akan kering. Tanpa ingat Allah di luar sholat, maka sholat sulit hidup di dalam. Jangan menunggu khusyuk baru sholat, tapi sholatlah sampai khusyuk datang. Jangan menunggu suci baru mendekat, tapi mendekatlah agar disucikan. Karena Allah tidak menuntut kesempurnaan. Allah hanya menuntut kejujuran usaha. Dan setiap langkah kecil menujunya dicatat sebagai cinta. Ketahuilah bahwa melihat Allah dalam sholat bukan berarti engkau menjadi manusia istimewa di mata orang lain. Justru engkau akan merasa semakin biasa, semakin rendah, semakin ingin melayani. Karena tanda makrifat sejati adalah kasih, kelembutan, kesabaran dan kerendahan hati, bukan klaim spiritual. Pada akhirnya, sholat para wali bukan tentang pengalaman cahaya, bukan tentang rasa nikmat, bukan tentang makom tinggi, tetapi tentang hidup bersama Allah dalam setiap nafas. Tentang membawa kesadaran ilahi ke pasar, ke rumah, ke pekerjaan, ke pergaulan, sehingga seluruh hidup menjadi sajadah panjang, dan setiap langkah menjadi ibadah. Maka, jika hari ini sholatmu masih kering, jangan putus asa, teruslah datang kepada Allah, walau dengan hati yang compang-camping, walau dengan iman yang naik turun, walau dengan dosa yang belum habis, karena pintunya selalu terbuka. Dan siapa yang mengetuk dengan sungguh-sungguh, suatu hari akan dibukakan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang benar-benar hadir dalam sholat, yang mampu merasakan kehadirannya, yang dilembutkan hatinya, yang disucikan batinnya, dan yang dikumpulkan bersama para wali dan orang-orang syaleh. Ya Allah, ajarkan kami sholat yang hidup, sholat yang menyembuhkan, sholat yang mendekatkan, sholat yang mematikan ego, dan menghidupkan ruh. Amin, ya Rabbal Alamin.